Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal busi lagi ya. Jadi ya ternyata banyak informasi dari komentar-komentar soal busi ini. Yang bikin penulis kaget itu adalah karena banyaknya malfunction dari busi bridge ya. Jadi dari ada diskusi juga ada disebut bahasan, tapi ya tentu dari resminya bridge tidak tidak ngomong bahwa oh ada businya memang ada cacat atau apa atau kurang bagaimana ya. Kalau penulis lihat ya, ada contoh-contoh busi bridge itu kok kayaknya lebih banyak kesalah kode ya. Jadi problemnya adalah nggak ada yang bisa rekomendasikan busi bridge dengan baik, satu ya. Jadi penulis tadi lihat sendiri ada kalau nggak salah dua contoh review pakai busi X-Line ya, bridge yang X-Line, satunya lagi yang model bunga api opo lah ya, hitam banget. Yang satunya pakai bunga api biasa, hitam ya. Padahal penulis lihat kodenya piro ya, 14 ya, NAR 14 kalau nggak salah ya, yang model biasa. Terus yang model X lainnya 10 kalau nggak salah. Itu sama-sama hitam. Dan juga ya yang salah satunya mengeluh ada hubungannya dengan hitam itu. Apa ya keluarnya ya, lali wis. Yang satunya overheat. Nah kalau overheat itu tanda bahwa pengapiannya bisa aja lebih maju gara-gara businya. Jadi ya memang busi itu bisa mempengaruhi kecepatan pengapian. Ada juga sih yang bro ngomong pakai busi bridge nggak mengalami masalah. Busi bridge yang dimaksud busi bridge copper yang harganya katanya 55.000 ya. Padahal penulis beli piro? NGK Platinum 40 berapa gitu ya. Jadi harganya lebih mahal dari Platinum tapi dapatnya yang copper. Padahal ya yang versi mahalnya silver ya. Padahal katanya NGK kalau nggak salah semua businya dia sudah pakai copper core ya, inti tembaga. Ya tentu nggak dibuat long 0 ohm ya, karena busi injeksi itu harus ada resistansinya, ada hambatan ohmnya. Jadi dibuat setelan sekian ohm gitu. Katanya kalau pakai inti silver aliran listriknya lebih baik. Ya mungkin itu yang membuat businya itu jadi lebih lebih cepat ya pengapiannya, pembakarannya. Mungkin seperti itu ya. Tapi ada juga sih yang mengeluh RPM rendah. Jadi nggak nyala, jadi kadang berebet gitu ya businya ya. Wes bolah pokoknya kesannya penulis dari busi bridge itu selain dari reliabilitas itu adalah soal kode busi yang nggak bisa ditentukan dengan pas oleh
penjualnya. Jadi langsung dikai rekomendasi yang terlalu dingin. Ya masalahnya kita sendiri nggak ada informasi dari pabrikannya sendiri busi yang untuk motor standar itu bagaimana, karena penjual itu kayaknya mengasumsi kalau beli busi racing itu motornya sudah nggak standar. Padahal ya ada beberapa orang yang masih pakai busi masih pakai kondisi mesin standar dan menggunakan busi yang terlalu dingin untuk kondisi mesin standar, ya gak cocok lah ya, jadi bermasalah. Enaknya waktu banter, waktu alon-alon gak enak. Penulis juga baca di komentar video shot kalau nggak salah ya, kalau campurannya kayak busi bris itu kurang begitu sip. Entah ya, mungkin karena ujungnya nggak tajam ya. Jadi untuk bikin busi itu mudah menyala ada berbagai trik ya. Jadi mungkin ada yang pakai trik kakinya banyak, tapi kaki banyak sendiri juga masih ada trik lain, yaitu ujungnya apakah tajam atau enggak. Jadi kalau pingin bunga api itu mudah lompat, solusinya ya ujung tajam. Makanya ada yang tipe slanted ya, untuk tipe busi Denso ya, tipe ini IU24A, ada huruf A di belakangnya busi Denso. Itu dikasih tahu pemirsa juga. Yang A itu elektrodenya yang negatifnya itu miring. Jadi hampir sama kayak metodenya busi pakai side gap. Jadi tajam ketemu yang slanted, hasilnya ya jadi lebih tajam atau sudutnya. Kayaknya busi itu untuk soal trik-trikan itu antara yang tajam atau elektrodenya banyak. Elektrode banyak itu menurut penulis fungsinya terutama untuk di RPM rendah. Jadi yang butuh elektrode banyak itu adalah yang busi butuh RPM rendah atau campuran bahan bakarnya kaya. Karena ya ada bro yang ngasih rekomendasi ini loh busi ini motornya ER6 atau apalah ya, motor moge ya. Nah itu modelnya businya itu elektrodenya ada 2. Jadi ternyata NGK elektrode multi juga dijual di Indonesia, yang kebetulan untuk motor juga, yang bisa juga sebenarnya dipakai di NMAX atau motor laki 4 tak ya. Motor matic 4 tak atau motor laki 4 tak, karena ukurannya kebetulan sama semua ya, yang bedakan cuma elektrodenya. Kodenya apa? CR8E EK ya, belakangnya pakai K kalau nggak salah. Jadi K-nya itu adalah spesial ya. K itu konstruksi spesial, ternyata elektrodenya 2. Entah apakah ada yang elektrode 3 atau 4 ya, mestinya ya ono, tapi entah apakah ada untuk motor. Nah elektrode banyak, pengalaman penulis itu sangat membantu terutama di RPM sangat rendah. Jadi motor penulis dulu pakai busi standar ya, Supra. Pemakaian penulis itu iya ekstrim, kadang RPM tinggi sekali, kadang RPM rendah sekali. Nah pemakaian RPM rendah sekali ini yang banyak terbantu oleh busi dengan elektrode banyak. Jadi penulis saat itu beli busi elektrode 3
Sampai sekarang kayaknya masih ada ya, cuma penulis nggak beli karena ya kodenya kode panas. Kode busi yang dijual untuk busi elektrode banyak itu cuma sedikit. Motor penulis itu motor karbu ya. Jadi busi aslinya itu busi tanpa hambatan. Dan sepertinya busi elektrode 3 yang penulis beli itu ada hambatannya. Jadi yang pertama penulis rasakan ketika ganti busi itu adalah jedornya jadi tidak banyak, jadi berkurang. Jadi jedornya busi asli itu lebih mantap daripada busi yang beli itu. Sepertinya businya sama dengan yang sekarang populer, busi elektrode 3 ya, kayak podo. Tapi saat itu yang penulis kerasa betul itu adalah dari sisi tenaga jelas berkurang, tapi gak nyendal lagi motornya. Jadi saat itu kan penulis belum kenal pro kapasitor ya, masih pakai utuhan aja. Nah itu pakai busi kaki 3 itu biasanya kecepatan 40 km per jam, pakai gigi 4 itu nyendal rodok nyendal. Jadi kalau jalan pelan mungkin ya 45, enggak terlalu kencang. Kalau jalan lebih pelan lagi, jalan 40 mulai nyendal. Nah setelah pakai itu penulis di gigi 4 bisa jalan mulus, nggak nyendal, malah hampir 35 km per jam. Yang juga penulis rasakan perbedaan itu adalah akselerasi ya. Akselerasi penulis ingat betul itu terasa ada jeda gitu. Jadi ada saat dimana busi itu mati. Saat itu penulis belum kenal yang namanya apa jenenge headring ya, belum kenal. Terus pokoknya beli busi dan itu penulis masih pakai busi ori sini. Tapi yang jelas digas itu gak mulus, ono mati nih. Jadi tarikan enak tapi nggak mulus, businya nggak nyala terus. Nah setelah ganti busi elektrode banyak, elektrode 3 itu tarikan jadi enak. Enaknya karena apa? Karena busi nyala terus, nggak pernah ada jeda gitu ya. Kalau sebelumnya jadi kayak ada berebetnya gitu ya, karena memang ya campuran bahan bakar sangat kaya. Nah setelah itu jadi lancar. Padahal ya businya juga bukan busi elektrode tajam ya, bukan busi elektrode tajam, tapi ya terasa enak. Nah yang merek NGK CR8EK atau yang ditawarkan 10EK ya tentu kalau kode busi disesuaikan ya. Nah CR8EK itu elektrodenya 2 tapi nggak tajam elektrodenya, karena ya apalagi juga elektrode negatifnya di samping. Jadi itu mirip dengan itu ya, Denso yang IU apa jenenge IU-A ya, IU24A ya atau 22A ya, tergantung kode businya masing-masing lah, tinggal disesuaikan. Jadi yang IU24A itu kan slanted elektrodenya miring dari samping. Nah yang busi NGK itu juga miring dari samping, cuma bedanya yang Denso itu ujungnya tajam, harganya 200-an, sementara yang NGK ujungnya nggak tajam, harga juga 200-an karena busi impor ya. Jadi menang 2 elektrode tok.
Nah, eh, yang namanya elektrode kalau menurut penulis ya, menurut pengalaman kayaknya efeknya di RPM rendah terutama, atau kalau memang campuran bahan bakarnya kaya. Kalau campuran bahan bakarnya nggak kaya atau RPM-nya nggak rendah, sepertinya elektrode banyak nggak ada gunanya. Pakai yang ujungnya tajam saja sudah cukup. Ujung tajam sendiri ada yang khusus ya. Penulis baru tahu ada Denso double iridium. NGK juga ada double iridium kalau nggak salah. Double iridium itu bagaimana sih? Nah, busi iridium itu biasanya yang tajam kan cuma bagian tengah toh, bagian center elektrodenya. Nah, kalau double iridium itu yang tajam bagian negatifnya juga, dari ground elektrodenya juga, jadi tajam dua-duanya. Karena tajam dua-duanya ya tentu bunga api akan lebih mudah terjadi. Kalau sudah tajam gitu, kenapa sih kok harus ada multi elektrode gitu ya, barangkali ada yang tanya. Ya apa ya, mungkin karena hukum alam ya, yang namanya bunga api itu tidak akan selalu lewat di tempat yang sama. Kalau dari penjelasan pabrik businya ngomongnya mungkin quenching ya, mengurangi quenching apa-apa lah ya. Jadi ujung tajam saja tidak bisa membuat bunga api itu mudah ya. Cuma kalau memang ya kondisinya nggak terlalu parah, bunga api nggak harus sering muncul. Pakai ujung tajam saja sudah cukup. Kalau ujung tajam kurang, pakai elektrode yang juga tajam, yang model slanted gitu, model miring ya, atau yang ada groove-nya kayak di model Denso ya. Jadi Denso itu ground electrode dibuat tajam, itu tujuannya adalah ya biar membuat bunga api itu lebih mudah. Tapi pasti kalau nanti pemakaian akan makin lama makin tumpul ya. Kalau dari sisi busi sendiri, DX ya, sudah ada 2 orang yang ngomong, beneran mas pakai DX mantep, pakai DX tenaga nambah, tarikan enak. Penulis sendiri beli DX karena ada bro yang ngomong, sudah lebih dari satu bro ya, lebih dari satu pemirsa yang ngomong fuel dilution jadi berkurang. Jadi karena ya fuel dilution itu merupakan masalah pada motor penulis ya. Ya penulis tertarik nyoba. Harusnya ganti part, tapi karena ya ganti part itu negone sulit. Ya terpaksa pakai cara alternatif. Terus soal umur ya. Busi itu ternyata umurnya kadang nggak selama yang diklaimkan. Mungkin pernah lihat yang kondisi busi yang penulis share. Nah itu mungkin kotor ya, tapi sudah jelas terlihat bahwa elektrodenya itu makin pendek, makin berkurang, karena gapnya itu terlihat lebih besar daripada yang kondisi busi baru. Padahal ya namanya gapnya busi ada standarnya kan. Penulis juga mengamati hal yang sama dengan yang terjadi di busi NGK Platinum di Next 2. Jadi businya Next 2 penulis juga bongkar ya, penulis buka, ternyata juga sudah mulai aus, gapnya lebih besar dari gap busi baru. Ya wis penulis bersihkan pakai WPC, disikat, wis jadi bersih lagi, penulis pasang lagi. Nanti penulis buatkan videonya lah kalau kalau yang lama nggak kerekam. Guys, kondisi busi seperti ini ya.
Jadi businya memang jadi benar-benar bersih kalau pakai WPC. Penulis nggak berani semuanya, jadi nggak dicelupin semua businya, cuma bagian logamnya tok yang dicelupin. Ada ya bro yang ngomong businya itu cepat rusak ya. Tapi ini penulis dengarnya dari busi Breeze ya. Busi Breeze umurnya cuma 20.000 km, nggak sampai 30.000 ya. Dari klaimnya 30.000 tapi 20.000 km sudah nggak sip. Ada juga yang ngomong nggak apa-apa tapi masih ya itu belum 20.000 ya, masih belum lama ya. Kalau busi NGK ada yang ngomong oh cuma 15.000, tapi diomongi bahwa NGK sekarang banyak palsunya. Salah satu ciri busi NGK palsu itu adalah di bagian logam businya nggak ada kode produksi. Nggak ada kode angka tertentu lah di bagian pinggirnya itu, jadi nggak ada kode batch produksinya. Kalau yang di ori ada, katanya yang kalau ori ya ada yang ngaku 100.000 km no problem. Tapi kalau pengalaman penulis sendiri piro sih busi mungkin sudah lebih ya dari 15.000 km. Penulis lupa, penulis beli busi umur motor pirang kilometer ya. Tapi yang jelas kondisi penulis busi NGK Platinumnya sudah berkurang ya. Gapnya sudah makin besar, jadi sudah ada pengurangan. Mungkin ya 50.000 kali ya umurnya ya, entahlah wis. Tapi yang jelas ya dari klaim busi sendiri kalau untuk platinum nggak dengar, kalau iridium 100.000 km. Untuk yang denso penulis nggak tahu ya. Yang jelas ya mestinya penulis nggak usah beli busi lagi ya, karena ya sudah dikasih busi denso IU24 yang iridium ya mestinya awet lah. Kita lihat awetnya seberapa. Dari pemakaian sebulan kan mestinya wis ketok ono tanda-tanda nih ya apa lah. Yang jejak, yang jelas NGK Platinum wis ono AUZ. Yang belum tahu ya ini Denso IU24. Oh ya, kalau businya bawaan NMAX sudah jelas ada AUS-nya juga ya, karena gapnya juga sudah makin besar. Elektrodenya sudah makin membulat, wis jelas lah berkurang. Terus nanti juga bakal coba yang NGK DX yang katanya elektrodenya lebih awet. Tentu umur busi juga dipengaruhi oleh tahanan ya, tahanan businya, karena katanya tahanan busi akan makin lama makin besar. Nah yang tahanan busi ini kita nggak tahu. Kalau dari pengalamannya Bro Aksanaria, kalau busi baru itu biasanya tahanannya kurang dari 1K. Walau ada juga yang busi kondisi baru sudah lebih dari 1K ohm ya, 1 kilo ohm. Jadi kalau busi sudah 3 kilo ohm, nah itu dianggap busi lama ya. Tapi ya mestinya sek murup ya, mestinya sek murup. Yang perlu disebut juga itu ada kasus busi rusak ya. Jadi ada bro yang ngomong busi Breeze terutama yang mahal-mahal itu ringkih. Pengalaman dia itu pengalaman gak enak karena ada part dari busi yang rontok masuk ke mesin dan membuat beberapa part mesin harus diganti. Nah ini roto soro ya businya ya. Penulis sendiri cari di YouTube ada contohnya busi Breeze yang pecah derate, logamnya itu gak kuat. Bisa merusut gitu. Yang merusut nggak cuma dari elektrode anu saja, logamnya saja, bagian
keseluruhan juga bisa merusut. Jadi entah mengapa ya kok bisa seringgi itu. Jadi ngeri ya, padahal baru dipasang pertama. Katanya masangnya harus pakai kunci torsi. Cuma 10 Newton, 10 sampai 15 Newton. Kalau NGK kalau nggak salah 1525 atau berapa ya. Jadi ngerapetinya harus pakai kunci torsi. Ya tetap sih, tetap ngeri. Karena apa? Karena businya itu sampai lepas dari anunya ya, sampai lepas dari dratnya. Antara bagian kunciannya dengan dratnya itu sampai lepas ya, putus ya. Yang ngeri lah sampai kayak ngono. Karena itu logam ya, besi. Kalau besinya lemah seperti itu ya ngeri. Penulis sendiri kalau ngerapatkan busi gak berani kencang-kencang ya. 10 Newton itu piro ya? 1 Newton meter itu 1 kilogram ya kalau nggak salah ya. 1 Newton meter itu menggerakkan 1 kilogram sejauh 1 meter ya kalau nggak salah gitu. Jadi ya tinggal di kilo aja, pakai tenaga kilo. 10 Newton anggap aja wis podo 10 kilo lah, beban 10 kilo kira-kira kayak apa, mungkin kayak gitu ya kalau kita mau membandingkan itu ya. Kalau berkira-kira pakai tangan terus nggak punya kunci torsi, kita ngira-ngiranya pakai satuan kilo itu mungkin ya. Jadi ketika diomongi butuh 10 Newton, kita pakai tenaga ya maksimal 10 kilo gitu ya. Ya wis lah, ya wis itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.